Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Ini aku mencoba akan readingkan sesuai dengan request kamu. Dan di sini aku akan bacakan dengan kartu remi ya. Kartu remi ini adalah pemberian dari kakek saya. Dan yang kartu ceki adalah dari nenek saya yang sudah lama ya, mungkin sudah 20 tahun lebih. Ini aku akan mencoba selalu pakai untuk readingan-readingan selanjutnya ya. Ini sebagai tanda saya sayang saya sama kakek nenek saya ya. Oke, di sini Cece akan mengambil tema rahasia dia yang perlu kamu ketahui. Agar teman-teman tahu, kan setiap hari Cece sudah membacakan edisi harian dan di sini adalah difokuskan untuk rahasia dia yang perlu kamu ketahui. Sehingga teman-teman tahu sebetulnya apa sih dirahasiakan dia dari kamu. Minimal jika kamu tahu bisa untuk ini ya, pencerahan ya. Dan kamu nanti bisa mengambil satu sikap yang baik. Ini adalah general reading. Sekali lagi Cece katakan ini adalah general reading, sehingga bijak-bijaklah teman-teman untuk menyikapi readingan ini. Karena readingan ini adalah ini ya, mengambil energi orang banyak, sehingga Cece berusaha bagaimana bisa ini ya, energinya teman-teman yang sudah subscribe ini ya ke Cece ini, yang ada di channel Cece Tarot ini bisa menyatu dengan baik sehingga teman-teman nanti bisa banyak yang resonan. Ini harapan dengan Cece. Semoga juga bisa menghibur teman-teman yang ada semua di manapun berada ya. Oke, aku akan request kamu ya. Rahasia dia yang perlu kamu ketahui. Teman-teman, semoga yang punya masalah, semoga segera ini ya, masalahnya bisa terselesaikan dengan baik. Yang sakit hati semoga segera sembuh dan ada solusi. Kemudian yang ini ya, teman-teman yang lagi gundah gulana, ini sebagai hiburan untuk kamu ya. Rahasia dia yang perlu kamu ketahui. Di sini energi dari si dia ternyata banyak berusaha move on dari hubungan ini. Dia mencoba sabar, di sini kenapa dia move on dari kamu? Banyak yang move on dari kamu. Ini karena ada suatu pola pikir yang dulunya sama dengan kamu. Kemudian dengan berjalannya waktu, pola pikir itu tidak sama lagi dengan kamu. Mungkin namanya sudah rumah tangga yang sudah berumah tangga, mungkin juga banyak butuhan, mungkin banyak ini dan itu, yang namanya rumah tangga banyak yang dipikirkan ya. Sehingga hal-hal kecil yang membuat hubungan ini jadi masalah. Karena pola pikir yang tidak sama, setiap hari ada konflik. Dan mungkin juga ada masalah besar, ada juga masalah kecil. Banyak konflik sehingga setiap hari menumpuk. Pola pikir yang tidak sama itu tadi membuat dia merasa tertekan. Mungkin juga kalian ada juga yang minta maaf nih ya, ada yang cerewet, kemudian ada yang ini ya terlalu mengekang ya pasangan.
atau mungkin juga kalian posesif, terlalu cemburuan bisa juga, atau ada juga yang merasa ini ya, ada kekerasan ya, kekerasan fisik bisa juga seperti itu ya, sehingga membuat tidak nyaman dengan pasanganmu. Dan semuanya tuh setiap hari hanya dipendam dalam hati dan tidak disampaikan dengan kamu. Energinya ini benar-benar kamu disuruh memahami hatinya dia, dan itu dia tidak mau mengutarakannya sama kamu. Ingin kamu yang mengatakannya, kamu harus memahaminya, seperti itu yang dia mau. Tetapi semua hanya dipendam dalam hatinya saja. Sehingga karena banyak perselisihan ini tadi, ini ada kartu 5, waru 5 ya. Sehingga dengan perselisihan itu tadi, yang lama-lama dia di luar sana, dia ketemu dengan seseorang. Dan seseorang ini merasa ada klik dengan hatinya, merasa ada pola pikir yang sama, sehingga pertama menjadi teman, kemudian curhat-curhatan, lama-lama merasa nyaman, sehingga karena imannya dia tidak kuat, sehingga dia mencari jalan pintas, dia bersama dia. Sehingga di sini ada 2 kartu waru merah 2, ada sebuah komitmen yang terjadi. Karena sudah merasa nyaman, klik, sehingga komitmen terjadi. Jadi hati-hati teman-teman, kalau ada punya ini ya, kalau punya masalah kemudian pasangan kita sudah ini ya banyak curhat ke orang lain, kamu harus pinter-pinter ya untuk menjaga bagaimana kamu harus menjadi orang versi terbaik agar dia selalu melihat kamu selalu baik di matanya. Sehingga kalau di luar sana, walaupun curhat dengan orang lain, dia tidak akan berpaling dengan kamu, karena kamu adalah versi terbaiknya. Di sini ada yang berdealing dengan feminim ya. Ada seorang perempuan yang sedang berdealing dengan kamu, sama-sama masih muda ya. Di dalam hubungan ini karena banyak konflik tadi dan dia berkomitmen dengan orang lain, sehingga lama-lama minta maaf nih ya, dengan perselisihan itu membuat dia bosan. Sehingga karena bosan, dia mencari jati dirinya. Di sini merasa di luar ada dukungan, di dukungan hati, merasa klik dengan orang lain itu, ada sebuah dukungan, sehingga semua terjadi ini. Tetapi di dalam hatinya dia sangat beban sekali dengan hubungan ini. Karena kan di sini adalah hubungan yang dirahasiakan dari kamu, sehingga di sini banyak sekali merasa beban pada dia.
takut ketahuan kamu, takut kemudian kamu marah, dia tidak tahu harus dibawa kemana hubungan itu. Sehingga di sini setiap hari benar-benar banyak beban pikiran pada dia. Tapi semuanya itu hanya dipendam di dalam hatinya. Karena mau mengutarakan sama kamu juga takut, mengutarakan sama keluarganya takut nanti keluarganya juga menyalahkan dia. Baik ini yang sudah rumah tangga ataupun yang masih masih pacaran ya. Sehingga di sini karena banyak permasalahan, banyak beban dengan hubungan ini, sehingga di sini dia benar-benar melalui sebuah proses di mana proses ini membuat dia kelelahan. Karena apa? Bagaimanapun dia juga harus banyak mengeluarkan mengeluarkan materi. Sehingga dengan keadaan yang demikian, ambisinya dia ingin benar-benar bagaimana hubungan ini harus dibawa kemana, harus ngapain, maksudnya dia harus ngapain. Dia bingung antara dua pilihan yang tidak bisa diutarakan sama siapapun. Sehingga dia punya ambisi. Bagaimana dalam hubungan ini dia tetap dalam hatinya ambisinya adalah keluarga segala-galanya. Jadi kemanapun dia pergi, kemanapun dia selingkuh, tetap dia masih cinta dengan keluarga dan anak-anaknya. Jadi intinya walaupun dia di sana pernah berselingkuh atau hubungan dengan orang lain, tetapi di sini dia masih tetap cinta keluarganya, cinta anak-anaknya dan masih sayang dengan kamu. Tetapi karena bingung dua pilihan ini tadi, sehingga ini yang harus dirahasiakan dia, karena dia sebagian juga takut ketahuan kamu, takut menyakiti kamu, tapi sebagian juga ada yang masa bodoh sakit atau enggak hatimu, tetapi di sini dia masih cinta. Sebagian juga ada yang yang masa bodoh dengan pasangannya juga sama anaknya, ada yang juga demikian, tapi di sini lebih banyak masih senang dengan keluarganya. Sehingga setelah terjadi seperti ini, dia baru menemukan jati dirinya. Dia mempunyai ambisi bagaimana dalam hubungan ini bisa baik-baik saja. Ada sebagian yang ingin sekali ambisinya bagaimana bisa selalu dekat orang ketiganya. Ada juga yang ingin ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kamu. Tetapi hubungannya masih on off ya. Ini ada juga yang berdealing dengan orang yang berusia sudah berumur, feminim. Mungkin kalian berdealing dengan feminim. Kemudian di sini ada juga yang berdealing dengan feminim juga. Jadi di sini sudah berusia berusia mungkin lebih tua ya. Dia punya misi bagaimana hubungan ini
bisa ini ya, bisa tetap baik. Dan di sini dia menentukan sebuah pilihan. Ada juga di sini yang berdealing dengan maskulin, usianya sudah ini ya, sudah berumur. Ini sebagian di antara ini yang tidak bisa diucapkan dengan kamu, yang tidak bisa disampaikan dengan kamu, rahasia yang perlu kamu ketahui dari dia, bahwa dia adalah masih ada cinta di hatinya. Walaupun ada yang masih konflik, walaupun dia fisiknya tidak sama kamu, tetapi hatinya masih ada di kamu. Walaupun dia kelihatannya cuek, hatinya juga masih ada di kamu. Dan ini hanya waktu saja ya, nanti yang yang berjalan. Jikapun nanti ada karma, semoga karma baik segera datang. Dan karma baik itu semoga segera bisa teman-teman bisa dapatkan, sehingga yang punya masalah segera bisa terselesaikan dengan baik. Semoga yang ada masalah bisa rujuk dengan baik. Kemudian kalaupun tidak bisa kembali lagi rujuk, semoga kedepannya teman-teman bisa mendapatkan suatu kehidupan yang lebih baik kedepannya. Yang jelas teman-teman, tetap sabar, tetap ikhlas menghadapi kehidupan, apapun kehidupan kalian. Manusia hanyalah berusaha, Tuhanlah yang menentukan jodoh, mati, rezeki. Tapi paling tidak jika kita mau berdoa, semoga kebaikan-kebaikan selalu ada datang pada teman-teman semua. Inilah rahasia dia yang perlu kamu ketahui, bahwa di sini semua yang ada masalah dengan kalian, baik yang masih pacaran maupun sudah berumah tangga dan kalian jeda, maksudnya berjeda, tidak ada komunikasi, atau masih ada komunikasi dan ada masalah, di sini hatinya masih ada kamu. Dan tidak semua bisa mengutarakan bilang I love you ya. Karena mungkin juga karena banyak pola pikir yang tidak sama, itulah yang membuat dia pergi. Jadi teman-teman, semoga kalian bisa berkomunikasi baik dengan pasangan kamu kalau memang masih bisa berkomunikasi. Kalaupun tidak, lakukan kebaikan. Nanti kebaikan itu pasti akan dilihat oleh dia. Dan yakinlah, dari kebaikan kamu yang kamu lakukan itu, dia akan berubah pikiran menjadi satu pikiran yang baik. Semoga segera bisa kembali lagi ke kamu. Jikapun teman-teman sudah move on, ya, ini tadi energinya dari orang yang rahasia yang dia rahasiakan dari kamu. Kalaupun dia ingin move on, itu karena pola pikir yang tidak sama. Dan saya yakin kalau pola pikirnya nanti sama, saya yakin dia akan segera move on, tapi dengan versi terbaru. Datang dengan hati yang baru, cinta yang baru, dengan versi terbaru. Sehingga biasanya kalau dia berbuat tidak baik, dia akan berbuat baik sama kamu. Dan itu harapan saya, semoga readingan ini bisa menghibur teman-teman. Dan semoga resonate, jika tidak resonate semoga sebagai hiburan. Salam dari Cece. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik ya di channel Cece, agar Cece tetap bersemangat membuat readingan-readingan yang lebih menarik ke depannya. Dan silakan teman-teman request, aku akan bacakan ya. Minta bacaan kartu remi, ceki, atau tarot. Terima kasih. Sampai ketemu di readingan berikutnya. Salam sukses dari Cece Tarot. Terima kasih. Bye-bye.